Kita mengamati begitu ya terkait penyebaran atau potensi penyebaran HMPV di Indonesia sebetulnya apakah juga akan mempengaruhi dari sektor pariwisata khususnya di sini terkait potensi-potensi penyebaran kasus HMPV yang bisa saja terjadi di tanah air kita karena memang negara tetangga kita Malaysia sudah ada ratusan kasus yang juga sudah diteliti di sana, Pak Syahrul. Bagaimana pendapat Anda di keterkaitan ini antara penyebaran kasus dan juga bagaimana juga akan kinerja atau outlook dari sektor pariwisata kita? Silakan. Nah, terima kasih. Mungkin kita tahu kalau virus ini sebetulnya sudah lama ditemukan ya dari tahun 2001 ya, makanya Menteri Kesehatan kita pun juga sudah mengeluarkan statement bahwa dalam tanda petik, virus ini tidak sebahaya Covid ya. Cuman mungkin kita memang agak trauma saja ketika terjadi Covid, jadi sehingga ketika virus ini sekarang muncul viral, nah ini menjadi kekhawatiran tersendiri gitu loh. Tapi sejauh ini kan, di Indonesia sendiri kita belum ada data yang, ditemukan ya, eee eee, yang apa namanya, terjangkit, virus ini. Nah, kalau mengenai pariwisata Indonesia so far sih, masih normal-normal saja ya, yang orang yang datang juga, maksudnya turis inbound pun juga masih normal-normal saja. Memang kebetulan kan sekarang juga season-nya lagi, low ya, karena baru saja melalui tahun baru. Nah, tapi, dari negara-negara lain belum ada yang, menerapkan resistensi terhadap, pariwisata Indonesia. Jadi masih berjalan seperti, tahun-tahun sebelumnya kok. Seperti itu sih. Oke baik Pak Syahrul, kita mengingat begitu ya dengan penyebaran virus COVID-19 yang pernah terjadi di tanah air kita dan juga berdampak bagi sejumlah sektor di tanah air kita secara dampak ekonominya, ini juga cukup jelas. Apakah ada juga dilakukan mitigasi dari resiko penyebaran HMPV atau virus kali ini? Saya sih belum mendengar ya, kami belum mendengar, apa namanya, reaksi yang begitu, begitu, eee, dramatis atau, kami belum belum mendengar itu. Jadi, ya kami di pariwisata Indonesia masih ya melakukan hal-hal yang normal-normal saja. Memang yang kita dengar itu di Cina sama Malaysia ya, dan di Cina pun setelah kami dapat, kabar bahwa itu memang, musiman. Jadi setiap musim dingin itu virus itu, akan hadir sejak tahun 2001 dan itu seperti flu biasa dan hanya terjadi di musim dingin di musim dingin dan itu pun kalau di Cina itu hanya terjadi di bagian utaranya saja. Nah makanya, kita juga jangan terlalu, jangan terlalu juga mengomporin gitu loh ya, bahwa, virus ini, sangat berbahaya di Indonesia, tidak seperti itu. Nyatanya, kita tidak sampai sekarang kita tidak mendengar laporannya dari, masyarakat yang terjangkit. Jadi, mitigasinya juga kalau kalau dibilang sih masih sangat rendah sekali, itu saja. Oke baik, Pak Syahrul, pemerintah berencana begitu ya melakukan pengetatan dari potensi penyebaran ini dilakukanlah pengetatan di pintu-pintu masuk negara. Apakah hal ini juga memberikan kekhawatiran tersendiri bagi sektor pariwisata kita? Iya kalau, namanya ini kan preventif ya, preventif saya pikir apalagi kita sudah melalui, waktu masa Covid ya, dalam tanda petik kita sudah terbiasa jadinya ya, menghadapi pemeriksaan-pemeriksaan atau pencegahan-pencegahan. Nah jadi, ya mungkin kalau ngomong dampak akan ada dampaknya, tetapi sih tidak terlalu signifikan ya, karena mereka tahu juga ya, para pelancong ini yang datang ke Indonesia juga mereka juga pasti cari info juga bahwa kalau memang di Indonesia itu tidak tidak,
apa ya, virus itu tidak tidak banyak bersebar, makanya belum ada juga laporan yang menyatakan bahwa, apa, terjangkit di masyarakat Indonesia. Sebetulnya dengan seperti ini ya mungkin buat wisatawan asing itu masih masih melakukan hal-hal yang, seperti layaknya di, periode-periode normal, biasa gitu loh. Kira-kira seperti itu.